Pertanggal 7 Juli 2021, kasus COVID-19 di Palembang bertambah menjadi 164 kasus, sehingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi 1.172 kasus, dengan total kasus 16.231 kasus. Selain itu ada 80 pasien yang sembuh, yang menambah jumlah pasien sembuh menjadi 14.361 pasien. Sementara ada 11 pasien meninggal, sehingga total ada 698 yang sudah meninggal akibat COVID-19. Pemirsa PAL TV, saat ini sudah hampir 3 bulan Palembang masuk dalam zona merah. Hal ini ditandai dengan tren COVID-19 yang semakin meningkat. Selain itu juga hunian kamar di rumah sakit hampir penuh, yaitu mencapai 73%. Lantas, bagaimana perkembangan tren COVID-19 di Palembang saat ini? Saya sudah bersama dengan Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pak Yudi Setiawan. Halo, apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat tidak. Baik Pak, bagaimana update perkembangan COVID-19 di Palembang saat ini Pak? Iya, jadi di tanggal 8 Juli 2021 ini Palembang masih masuk zona merah ya. Kemarin tanggal 7 Juli 2021 ada penambahan kasus COVID sebanyak 164. Jadi total kasus COVID-19 yang ada di kota Palembang itu berjumlah 16.231. Nah, kemarin juga angka kematian kita cukup tinggi. Jadi data yang sudah sempat kita himpun itu ada 11 orang penambahan kematian yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi total yang meninggal itu sejak COVID-19 ini ada di kota Palembang berjumlah 698. Jadi kalau kita persentasekan 4,3% ya. Dan yang sembuh sudah cukup banyak juga. Kemarin ada penambahan 80 orang yang sembuh dengan total 14.361 yang sembuh dengan persentase 88,5%. Nah, secara total kota Palembang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kita masuk dalam zona merah ya. Kami buat juga dengan perhitungan yang berbeda dari BNPB. Kalau di BNPB itu 14 indikator ya. Tetapi untuk tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan kita pakai 2 variabel, yaitu angka incident rate, angka kasus dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000, dan angka kematian atau mortalitas rate, angka yang meninggal dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.000 per wilayah, baik wilayah itu kelurahan maupun wilayah itu kecamatan. Nah, yang tinggi incident rate-nya adalah di Kecamatan Ilir Timur 2 ya. Itu yang tinggi yang kita masukkan sebagai zona merah. Tetapi untuk total keseluruhan kota Palembang kita mengacu ke BNPB, kita masuk zona merah. Boleh Pak diberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap disiplin agar penyebaran COVID-19 ini bisa mengalami penurunan ke depannya? Iya, jadi kita tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat ya bahwa protokol kesehatan itu merupakan harga mati dari pencegahan COVID-19. Memakai masker. Dan saat ini sudah berapa persen Pak mengenai ketersediaan tempat tidurnya? Iya, jadi bed occupancy ratio kita di data tanggal 7 Juli 2021 73,7%. Dari 1.251 tempat tidur yang sudah terisi itu 922 tempat tidur. Nah ini ya dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan saya baca sudah mengeluarkan edaran tertanggal 7 Juli 2021. Di edaran itu ditujukan ke semua bupati dan wali kota se-Sumsel, ditujukan ke semua kepala dinas kesehatan kabupaten kota se-Sumsel, dan ditujukan juga ke semua direktur dan kepala rumah sakit se-Sumsel. Nah, di edaran tersebut disebutkan bahwa rumah sakit harus menambah sebanyak 30% dari jumlah kapasitas tempat tidur yang ada diperuntukkan untuk pasien COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan adanya surat edaran ini
kapasitas tempat tidur yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19 itu akan meningkat dan bed occupancy ratio juga akan menurun. Baik Pak, terima kasih atas wawancara kita hari ini. Semoga kedepannya nanti Palembang bisa mengalami penurunan atas kasus COVID-19. Baik pemirsa PAL TV, berikut tanggapan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang bahwa masyarakat dihimbau agar tetap disiplin untuk menjaga kesehatan dan tentunya konsisten agar bisa menurunkan angka kasus COVID-19 yang ada di Palembang. Serta Dinas Kesehatan Kota Palembang sudah berkoordinasi dengan pemerintah agar rumah sakit rujukan bisa menambah ketersediaan tempat tidur bagi para pasien sebesar 30%. Dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, Pinkan Kanaya Abidin melaporkan.